Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya teman-teman trader yang berada di seluruh dunia. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang strategi price action. Kita mengenal atau kita belajar bersama tentang breaker block melawan mitigation block. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama tentang breaker block. Apa itu breaker block? Breaker block adalah area SND atau order block yang terjadi adanya swing high atau swing low dan berhasil ditembus secara impulsif atau signifikan atau clean break setelah liquidity grab. Nah, ini pahami dulu aja teman-teman, nanti kita bisa langsung ke chart bagaimana biar tidak pusing. Ciri-cirinya, ciri-ciri breaker block adalah yang pertama terjadi break of structure. Perlu dipahami dulu ya. Yang kedua, adanya liquidity grab. Yang ketiga, terbentuknya SND atau order block. Yang keempat, maaf ini keliru nih ya. Ini yang 4 ini. Nah, apa dimaafkan ya. SH atau SL. SH itu swing high, SL itu bukan stop loss tapi swing low. Tertembus secara impulsif. Yang keempat, biasanya karena high impact atau di time frame yang kecil. Oke, ini kita lihat dulu di line chartnya dulu ya. Line chartnya dulu, pahami dulu. Ya seperti ini. Ini terjadi break of structure. Ini terjadi break of structure ini. Ya. Terus kemudian adanya liquidity grab. Jadi swing high dan swing low di atas itu, kalau kalian sudah melihat di video saya sebelumnya terkait price action, itu ada bagaimana terjadinya swing high atau bagaimana terjadinya liquidity, ada semua. Itu bisa dipelajari. Di atas swing high atau di bawah swing low itu ada namanya liquidity ya. Oke, yang kedua adanya liquidity grab. Ini maksudnya adalah jadi setelah harga naik mengambil liquidity. Jadi mengambil liquidity itu patokannya itu. Terus kemudian terbentuk SND atau OB. SND atau SND ini terbentuk dari area yang swing low atau swing high ya. Jadi harga membentuk, nanti ini pertama mungkin bahasanya cok ya, change of character, membentuk perubahan harga. Kemudian harga turun. Nah, di area ini membentuk supply dan demand atau order block. Itu. Kemudian harga naik, dia menembus dari swing high yang ini, terjadi BOS untuk mengambil liquidity. Setelah itu turun secara impulsif. Jadi impulsif itu candle tanpa putus ya, intinya itu misalkan kalau turun candle yang warna merah itu turun itu merah semua gitu, atau mungkin satu candle itu panjang gitu, jadi tidak terputus-putus. Biasanya terjadi gap, biasanya ada gap FVG gitu. Terus kemudian harga memantul, otomatis harga memantul untuk mendekati SND ini. Biasanya menutup gap, ya biasanya sih menutup gap yang ada di sini nih gitu. Kemudian dia memantul. Konsepnya tidak jauh beda dengan breakout sebenarnya, sama saja sih, hanya bahasanya saja. Yang ini kan bisa dianggap support, yang di sini bisa dianggap resisten. Sebenarnya sama aja sih ya, konsep dasarnya jadi breakout gitu ya. Ini terkait breaker block. Lanjut ke mitigation block. Mitigation block sama ya, intinya bahasanya area supply and demand atau order block yang terjadi ada yang swing high atau swing low
dan berhasil ditembus secara impulsif atau signifikan atau clean break tanpa mengambil liquidity. Pahami dulu, tanpa. Jadi mitigation itu tanpa, kalau breaker block itu dia setelah mengambil. Ciri-ciri mitigation: tanpa adanya break of structure, tanpa liquidity grab atau mengambil liquidity. Terbentuknya SND ini sama, SH atau SL tertembus secara impulsif, biasanya karena high impact. Itu. Ini perbedaannya, pahami. Ini ada swing high di sini yang meninggalkan liquidity, kemudian harga turun membentuk swing low dan terbentuknya supply dan demand atau order block di sini. Terbentuk order block di sini. Harga naik tetapi tidak bisa menembus area ini, tidak menembus. Jadi masih di bawah ini. Dan ini artinya harga tidak mengambil liquidity. Perlu dipahami ya tadi perbedaannya tadi. Kalau breaker block dia mengambil menjadi bos. Kalau mitigation dia tidak mengambil. Kemudian harga turun secara impulsif. Sama, jadi impulsif. Candle yang satu panjang seperti itu meninggalkan gap. Otomatis harga akan naik kembali, menyentuh area SND ini, kemudian memantul. Itu ya. Jadi bahasanya sama sih, breakout sama, hanya beda bahasa aja. Jadi jangan bingung ya, jangan bingung. Nah, maksudnya kenapa ada bahasa-bahasa breaker block, mitigation block? Intinya kita tahu lah, tahu saja. Tidak usah paham-paham banget nanti bingung gitu. Apabila ada harga atau struktur market terjadi seperti ini, kalian bisa tahu, oh ini larinya kemana gitu ya. Nah, ini perbedaannya dari gambar. Sudah saya ini breaker block ini ya, terus kemudian mitigation block seperti ini. Bisa dicatat atau dipahami. Sama kalau kenaikan juga sama. Kenaikan juga sama. Ini contohnya saya ambil contoh penurunan ini. Gitu. Oke, kita lanjut ke chart biar lebih paham. Oke, sekarang kita sudah ada di chart. Ya, di chart ini apa yang Anda lihat? Anda bisa melihat apakah ini breaker block atau mitigation block. Mungkin bisa di pause dulu biar nggak terlalu lama. Oke, kelamaan ya. Udah, langsung aja. Begini, yang kita ambil contoh sekarang adalah breaker block. Oke, hapus dulu ya. Ini breaker block. Ini contoh breaker block. Ini ada harga. Kalian cek di sini. Ini ada harga. Oke ya, ini harga di swing low. Ini harga swing low. Kemudian harga naik membentuk swing high. Dan di sini terjadi namanya order block atau supply dan demand. Di sini terjadi. Oke. Ini supply dan demand atau order block ya. Order block. Sini order block. Swing high ini, swing low, maaf, swing low ini swing low. Nah, di bawah swing low ini ada namanya liquidity. Di bawah swing low ini ada liquidity. Harga naik membentuk order block. Kemudian harga turun
menembus ini menjadi BOS, break obstructor. Harga turun untuk mengambil liquidity. Paham ya? Kita mengambil liquidity, kemudian terjadi engulfing, candle engulfing ini harga naik secara impulsif. Nah, harganya naik cus gitu. Harga naik secara impulsif dan meninggalkan gap. Ini meninggalkan gap. Nah, ini ada gap di sini. Anda bisa belajar di video saya yang di YouTube terkait price action, bagaimana melihat gap ya, candle gap. Sini nggak akan saya bahas masalah itu, terlalu kepanjangan nanti. Ini ada gap di sini. Harga naik, setelah naik kemudian harga otomatis turun ke bawah untuk menuju ke area order block. Kemudian harga langsung cus naik ke atas. Paham ya? Sini, ini breaker block ini. Jadi harga ini dari swing low ini dia harga meninggalkan liquidity, kemudian dari harga membentuk sebuah order block di sini. Harga kemudian mengambil liquidity yang ada di swing low. Harga naik secara impulsif, kemudian turun, tidak terjun terus, tapi terhenti di order block ini. Dan harga naik, cus, begitu. Ini naiknya, naiknya seperti ini, cus, tuh naik ya, naik lah. Nah, lumayan ini, berapa ini aja XAU di XAU 1 jam ini. Gitu. Paham ya? Ini liquidity, oke saya sampaikan lagi, ini liquidity di swing low, kemudian dia membuat bentuk swing high di sini, membentuk order block, gitu. Terus kemudian harga turun mengambil liquidity, harga naik secara impulsif, gitu. Ini order block. Nah di 1 jam ini harga kemarin juga terjadi namanya mitigation block. Bisa dilihat mitigation blocknya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 23. Tanggal 23 September 2022 itu ada berita news FOMC dan MPC dari GBP sama USD. Ini sebenarnya ini sih waktunya sih tanggal 22 ini. Ini yang FOMC ini. FOMC-nya. Kemudian yang malamnya ini ya di GBP ada MPC gitu. MPC monetary policy. Nah, ini kita ke namanya ini mitigation block. Mitigation block. Oke, lihat ini ada swing high. Ya, ada swing high. Di atas swing high ada liquidity. Oke. Ada liquidity. Harga turun. Ini ingat ya, harga turun membentuk SND. Jadi swing low-nya ini swing low di sini membentuk area SND. Nah, atau sama SND dan outer block itu sama. Harga naik. Nah, harga naik ini tidak mampu, bedanya mitigation itu harga tidak mampu membentuk BOS atau tidak mampu mengambil liquidity. Ini ya, tidak mampu mengambil liquidity ini.
Dia berhenti, harga berhenti di sini nih. Nah, harga berhenti di sini. Dia tidak lanjut. Kalau dia terus, otomatis menjadi bos. Dia akan berubah menjadi breaker block. Ini perbedaannya. Ya, paham? Kemudian harga turun secara impulsif. Nah, impulsif kan banyak kandel yang turun merah, 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 cus, gitu kan? Kayak gitu. Kemudian harga kemudian naik, naiknya cus cuma satu satu candle ini, meninggalkan batang aja sini nih. Nah, meninggalkan, kok bahasanya batang loh, sumbu, sumbu, meninggalkan sumbu di sini nih. Nah, ini bisa kalian entry sini. Kemudian habis entry di area order block ini turun, cus, ya, turun, cus ke bawah. Ini dalam satu rangkaian terjadi mitigation block dan order block. Ya, paham ya kalian ya? Nah, jadi ini ajalah tahu, ini tahu, nggak usah terlalu ini karena jarang terjadi. Strategi ini nih jarang terjadi. Biasanya kalau nggak di news high impact atau di time frame yang lebih kecil, M1 ya. Tapi karena di M1 mungkin apa namanya, TP-nya kecil, ya biasanya terjadi seperti itu di time frame yang kecil atau di news yang high impact gitu. Ini bisa kalian catat. Ini ya kalau kita dalami banget ini sebenarnya high probability ya nih ya. Ini high probability. Karena memang tidak kita jarang, satu hari pun jarang ketemu dengan ini, jarang. Kalau nggak pas news atau mungkin seminggu sekali pun jarang. Gitu ya. Yang penting intinya kalian mengerti. Saya juga mengerti, tahu. Jadi kondisi di saat terjadi struktur market seperti ini, apa yang harus kita lakukan, gitu. Intinya pokoknya cuan dan cuan. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.